Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan lahiriah ini juga ditopang kesehatan batiniah, sehingga kita betul-betul sehat dalam arti yang sebenarnya di dunia sampai nanti ke jannah. Amin, Allahumma amin. Nah, menjadi manusia yang tenang. Pertanyaannya, kalau nggak jadi manusia yang tenang, mau jadi manusia yang seperti apa? Manusia yang kemerungsung kalau bahasa Jawa. Kemerungsung itu dalam bahasa Arabnya al-ajalah. Al-ajalah itu bukan tergesa-gesa. Walaupun salah satu arti al-ajalah adalah ketergesa-gesaan. Ketergesa-gesaan itu hanya salah satu wujud karena orang tidak tenang. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, "Ata'anni minallah wal ajalah minasyaitan." Atau kama qala sallallahu. Bersikap tenang itu adalah berasal dari Allah, wal ajalah dan bersikap tidak tenang, lawannya ata'anni tadi, bersikap tidak tenang adalah dari setan. Karena itu kalau kita pengen jadi manusia yang hidupnya itu selalu dalam naungan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, maka kita harus bisa menjadi manusia yang tenang. Nah, caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas bersama. Insya Allah, doakan saya dikasih ilmu yang manfaat, sehingga antum bisa mendengarkan, dapat ilmu yang manfaat, dan manfaatnya berkelanjutan sampai ke jannah. Amin. Allahumma amin. Walaupun pertemuan kita sesaat, pertemuannya nggak lama, mudah-mudahan manfaatnya selama-lamanya. Amin. Kenapa kita jadi tidak tenang? Jawabannya adalah karena kita merasa terancam. Terancam jabatannya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu pengerjaan tugasnya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu membayar hutang. Sudah tiba waktunya, duitnya belum ada, jadi nggak tenang. Ya, semua keterancaman itu membuat kita jadi nggak tenang. Kenapa kita jadi nggak tenang ketika terancam? Karena kita bergantung pada sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi kita menggantungkan harapan kepada sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Di mana Allah telah mewahyukan di dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah, hanya Allah yang Maha Esa. Kalau bahasa lugasnya, yang ada itu cuma Allah, yang lain nggak ada. Yang ada cuma Allah, yang lain nggak ada. Bosmu yang nggak ada, kemudian partnermu yang nggak ada, tabunganmu nggak ada, kepandaianmu nggak ada, semua nggak ada. Yang ada itu cuma Allah Ta'ala. Yang berlangsung itu ya hanya keputusannya Allah Ta'ala. Yang berkuasa ya hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mengizinkan sesuatu terjadi hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mencegah sesuatu agar tidak terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakan, hanya Allah yang ada. Cuman Allah. Nah, kalau sudah yang ada cuman Allah, Allahus samad. Allah adalah harapan, sandaran, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu. Hanya Allah, enggak ada yang lain. Kalau udah begitu, kemudian kita jadi tercerahkan. Oh, yang bisa nolong hanya Allah. Yang bisa bantu hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Yang bisa ngasih kita rezeki hanya Allah. Yang bisa hanya Allah. Yang mampu membuat jadi tidak bisa hanya Allah. Yang bisa mencegah hanya Allah, nggak ada yang lain. Disitulah kemudian kita menjadi tenang. Kenapa? Karena urusan sama Allah itu semua serba mudah. Nggak ada urusan sama Allah ruwet. Nggak ada susah. Semua serba mudah, simple.
Mau ketemu paling mudah ketemu Allah. Mau ketemu Habib Novel, susah. Ya mesti atur jadwal harinya. Udah harinya datang ke Solo, tiba-tiba Habibnya lagi ngaji online, nggak bisa nemuin tamunya. Ditunggu selesai ngaji online, tamunya ketiduran, Habibnya pergi ke mall, misal gitu kan ya. Wah, tadi udah keluar Habibnya ke mall, susah nih mau nemuin Habib Novel. Muncullah kalimat, Habib Novel susah ditemuin. Tapi sejak kapan ada kalimat Allah susah ditemuin? Nggak ada. Nggak ada. Ngomong sama orang yang paling kita cintai, suami atau istri. Masya Allah. Untuk didengar itu susah. Udah ngomong sama suami berkali-kali, nggak pernah didengar. Udah ngomong sama istri ribuan kali, nggak pernah didengar. Tapi kalau ngomong sama Allah, nggak ada kata nggak didengar. Wa huwas sami'ul alim. Ya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah mendengar. Iblis ngomong aja didengar sama Allah Ta'ala. Apalagi kita. Ya iblis tuh ngomong sama Allah didengar. Allah kalau udah maha mendengar itu nggak pilah-pilah. Yang ngomong itu wujudnya seperti apapun, wujudnya iblis, wujudnya setan, wujudnya siapapun, didengar sama Allah Ta'ala. Nggak dipilah-pilah. Allah maha mendengar. Jadi, kalau hubungan sama Allah, serba mudah. Diperhatikan nggak sama Allah? Allah maha melihat. Kira-kira Allah tahu perasaan saya nggak? Allah Al-Khabir. Ya. Sampai hal yang paling detil pun dari diri kita, Allah maha mengerti. Kira-kira Allah nanti berempati enggak sama saya ya? Huwar Rahmanur Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Lah yang enggak iman aja disayangin, apalagi yang iman. Huwar Rahmanur Rahim. Ya, dia Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Saat itulah kita jadi tenang. Karena untuk berhubungan sama Allah, kita nggak harus ke kanan, nggak harus ke kiri, nggak harus ke depan, nggak harus ke belakang, nggak harus naik, nggak harus turun. Tinggal ini, hatinya nyambung ke Allah, selesai. Nah, kalau udah begitu, jadinya tenang.